مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh para habaib, para asatiz, alim ulama, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, dan tetamu kita yang kita muliakan Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Haddar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, dan seluruh para habaib Ami Alwi Albar, dan juga pengurus dan imam Masjid Al-Muhajirin, Al-Ustadz Irsad, ada Dr. Abdurrahman Bakfir, dan terlebih khusus kepada penyebab dari terselenggaranya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang rutin setiap tahun diadakan oleh Ibu Nona Romli. Kita doakan semoga rizkinya diganti oleh Allah lebih besar lagi, diberikan sehat wal afiah, dimudahkan seluruh urusannya di dunia maupun di akhirat. Dan kepada para sesepuh, para orang tua yang saya muliakan yang hadir, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang alhamdulillah kita tepat berada ya, perjalanan satu hari Senin tadi itu tepat hari lahir Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hari Seninnya sepakat ulama, gak ada yang khilaf. Ulama sepakat Nabi dilahirkan pada hari Senin. Bulannya ada khilaf sedikit, tapi yang populer adalah Rabiul Awal, tanggal 12. Bisa dibayangkan di hari tersebut yang lahir manusia yang paling dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan makhluknya, Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu kemudian Allah banggakan kecuali hanya satu penciptaan, ketika Allah menciptakan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu itu saja yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi dikatakan oleh Al-Habib Arya Segaf, kenapa Nabi menyatakan satu kalimat, kalau kita renungkan, kok bisa Nabi kaitkan cinta kepada Nabi dengan kesempurnaan iman? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga ia mencintai aku melebihi cintanya kepada anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kenapa Nabi menyatakan kalimat tersebut? Yang dimana kita jika ingin imannya sempurna, kita harus mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak kita, melebihi cintanya kita kepada kerabat kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena sebabnya satu-satunya manusia yang paling mencintai kita semua dan paling menyayangi kita semua sebagai umatnya, dia hanya satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pernah mengatakan, wahai umatku, demi Allah, saya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sayang kepada kalian. Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cinta kepada kalian. Bahkan cintanya saya kepada kalian melebihi kedua orang tua kalian.
melebihi cintanya kalian terhadap diri kalian sendiri, kata Nabi. Buktinya di yaumil qiyamah hubungan antara anak dan orang tua bisa terlupakan waktu itu. Orang tua bisa lari dari anak, takut dituntut oleh anaknya. Jika anaknya memiliki amal yang tidak baik, dia menuntut, wahai Rob, orang tua saya tidak mendidik saya dengan baik. Waktu itu gak ada saya orang tua, kamu anak. Karena pikirannya masing-masing selamat. Gak ada berpikir mau menolong orang lain, termasuk anak dengan orang tua. Begitu juga dengan istri, begitu juga dengan kerabat, begitu juga dengan teman bisnis, begitu juga dengan teman main. Semuanya jika tidak dilandaskan karena Allah, bisa menjadi musuh di yaumil qiyamah. Tapi satu-satunya orang yang masih peduli akan keadaan kita di yaumil qiyamah, hari yang begitu dahsyat, bahkan para anbiya mereka mengatakan nafsi, nafsi, saya selamat sendiri sudah syukur. Hanya satu orang yang sibuk memikirkan orang lain, terutama kepada umatnya. Dia tidak lain adalah yang melafadzkan ana laha, ana laha. Saya yang kasih tolong kalian, saya berikan syafaat kepada kalian. Saya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukti cintanya Nabi kepada kita, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Sepanjang zaman, kalau ada kalimat kasih ibu, sepanjang zaman, zamannya terbatas di dunia. Kecuali anaknya jadi baik, bisa bertemu, bisa saling menolong satu dengan lainnya. Tapi cinta yang sesungguhnya sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang waktu, mulai dari beliau hidup, beliau sudah merindukan dan mencintai umatnya. Setelah beliau wafat di alam barzah, semua amal umatnya masih diperhatikan oleh beliau. Jika amalan umatnya baik, beliau bersyukur kepada Allah. Jika amalan umatnya buruk, beliau memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni umatnya. Dan kasih sayang beliau juga nanti akan kita lihat di yaumil qiyamah. Beliau masih peduli kepada kita. Bahkan beliau katakan, satu orang dari umatku jika masih berada dalam neraka, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bahagia kecuali satu orang dari umatku itu diselamatkan dari api neraka. Wahid min ummati, kata Rasulullah SAW. Maka itulah kenapa Imam Ghazali mengatakan di antara indikator cinta kita kepada Nabi yaitu banyak menyebut namanya. Itu indikator cinta menurut Imam Ghazali. Man ahabba syai'an akthara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebutkan nama tersebut. Nama Nabi sudah populer di surga. Ini alhamdulillah media sosial, alhamdulillah saya senang lihat itu media sosial penuh dengan kata-kata selamat hari lahir Nabi Muhammad SAW. Baleho di pamflet di media sosial semua tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Itu bukan hanya di dunia, nama beliau tertulis di surga itu, di daun-daun surga, di pohon-pohon surga, di pintu-pintu surga. Itu para ulama meriwayatkan di situ juga tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Di arsy-Nya Allah tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sudah populer di langit sebelum beliau lahir di dunia. Baleho-baleho yang ada di langit, pamflet-pamflet yang ada di langit maupun di surga sudah terpampang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dinukil oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Ini ulama ahli hadis kelahiran tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Nabi Adam menjelang wafat, Allah turunkan tongkat bi'adadil anbiya wal mursalin. Tongkat-tongkat itu sejumlah para nabi dan para rasul. Makanya semua para nabi memiliki tongkat. Ya, para ulama biasanya menggunakan tongkat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau umur saya 40 tahun baru saya menggunakan tongkat. Udzakiru nafsi anni musafir. Nah, tongkat itu sebagai pengingat bahwa saya hidup di dunia ini sebagai seorang musafir. Karena tradisi para musafir melakukan perjalanan jauh, mereka berjalan menggunakan tongkat. Dan hakikatnya kita sedang musafir saat ini. Ini bukan tempat tinggal, ini hanya tempat lewat sementara
tempat tujuan kita adalah surga. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Jadi menjelang wafat Nabi Adam, Allah turunkan tongkat. Tongkat itu kata Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi dalam kitab Tanwirul Qulub, semua tongkat itu sudah ada nama, sudah tertulis. Ini tongkat milik Nabi Muhammad, ini tongkat milik Nabi Isa, ini tongkat milik Nabi Ibrahim, sudah ada namanya. Jumlahnya menurut riwayat Abi Dzar Al-Ghifari 124.000 jumlah para nabi dan rasul secara keseluruhan. Kemudian Nabi Adam memiliki anak yang dipilih oleh Allah menjadi penerus Nabi Adam sebagai nabi, Nabi Sis alaihissalam. Maka dipanggil, wahai Sis alaihissalam, khudha bi'imarati taqwa wal urwatil wuthqa. Ambil ini tongkat, pegang dengan penuh ketakwaan dan peganglah simpul Allah, tali Allah dengan kokoh, kata Nabi Adam. Itu wasiat Nabi Adam. Anta khalifati min ba'di, kau adalah penggantiku setelahku sebagai seorang nabi. Kemudian pesan yang luar biasa yang disampaikan Nabi Adam dalam bentuk wasiat, wahai anakku, kata Nabi Adam, kullama dzakarta Allah fadhkur ila dzanbihi isma Muhammad. Wahai anakku, kalau kamu ingat Allah, jangan lupa kamu juga harus sebut nama Nabi Muhammad. Fa inni ra'aitu isma Muhammad maktuba ala zagil arsh. Karena saya pernah melihat nama Nabi Muhammad tertulis di tiang penyangga arsh. Wa inni tuftus samawati falam ara fis samawati maudian illa ra'aitu isma Muhammadin alaih. Saya Nabi Adam sudah keliling di langit. Tidak satu tempat yang saya lihat di langit, tidaklah satu tempat yang saya lihat di langit melainkan di situ pasti tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Dan ketika saya berjalan di surga, kata Nabi Adam, saya melihat nama beliau tertulis di daunan surga, tertulis di pohon surga, tertulis di pintu-pintu surga, tertulis di bagian jidat malaikat-malaikat yang ada di dalam surga, bidadari-bidadari, semuanya itu ada tulisan, dan tulisannya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi balehonya sudah ada duluan di surga, pamfletnya sudah ada di sana, sudah populer di sana. Ya. Maka sebab itulah dikatakan tiap kali Allah Ta'ala namanya disebut, maka setelahnya nama kekasihnya disebut. Wa rafa'na laka dzikrak, tadi kami tinggikan namamu. Ini istimewa sebab Nabi bertanya kepada Allah tafsirnya. Jadi ini khusus ayat ini yang tafsir Allah, bukan ahli tafsir. Allah yang menafsirkan maksud dari ayat tersebut. Malaikat Jibril datang, kemudian diberikan wahyu kepada Nabi, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Nabi tahu sebenarnya maknanya, tidak perlu tanya ke malaikat Jibril. Tapi untuk ada ta'alluq dengan Rabb, dengan Allah, ingin ada dialog antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi bertanya, wahai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah tafsiran dari wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Maka malaikat Jibril pun menemui Allah dan bertanya kepada Allah, wahai Rabb, kekasihmu bertanya tafsiran wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Maka Allah Ta'ala menyatakan, wahai Jibril, sampaikanlah kepada kekasihku makna dari ayat tersebut, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Kalau nama saya disebut, maka namamu juga disebut bersama saya. Kalau nama Allah Ta'ala disebut, maka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan di dalam satu maqalah. Ada sebagian ulama menisbahkan bahwa ini yang mengucapkan adalah Sayyiduna Abu Thalib. Ada sebagian ulama juga menisbatkan bahwa yang mengatakan kalimat ini adalah Hasan bin Thabit, yang dimana dalam bentuk syair
wa idza dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamfi al muadzinu asyhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza muhammadu, yang artinya Allah selalu menggandengkan nama nabi dengan namanya. Lihatlah tatkala muadzin melantunkan azan di salat 5 waktu, setiap kali dilantunkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, maka setelahnya disusul dengan kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan diambil nama beliau dari nama Allah. Pemilik arsy ini mulia, yaitu Allah Ta'ala, dan pemilik nama Muhammad adalah makhluk yang mulia. Ada Imam Ali Uraidi bin Musa al-Kazim, salah satu sahabat beliau bernama Ubaidillah ibn Abdillah Ad-Dahkani, mendatangi rumah beliau silaturahmi. Tiba dengan perjumpaan Al-Imam Ali Ridho bin Musa al-Kazim, Al-Imam Ali Ridho bertanya kepada beliau, apa arti dan tafsiran dari firman Allah di surat Al-A'la, wa dzakara isma rabbih fasalla. Dia menyebut nama penciptanya lalu solat, fasalla. Maka Syekh Ubaidillah bin Abdillah ini menjawab, setahu saya, pemahaman saya, tafsirannya itu setiap kali ingat Allah berdiri solat. Kullama dzakara rabbah qama fasalla. Kata Imam Ali Ridho, laqad kallafallah hadza syatata. Kalau memang demikian, sungguh syariat ini mempersulit pemeluknya. Bisa bayangkan tiap kali zikir solat, ingat Allah, kita solat. Kata Imam Ali Ridho, tafsirannya bukan seperti itu. Makna daripada ayat tersebut, wa dzakara isma rabbih fasalla, artinya adalah la kullama dzakara rabbah atau isma rabbih shalla ala Muhammadin wa alihi, yang artinya tatkala engkau ingat kepada Allah, maka di saat itu engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang bersalawat itu secara otomatis akan mengingat Allah. Orang yang bersalawat secara otomatis akan terhubung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena gak bisa dipisahkan. Kita cinta Nabi Muhammad, kita dapat cintanya Allah. Kita memusuhi Nabi Muhammad, kita dapat permusuhan dari Allah. Begitu juga dengan ahlul baitnya. Oleh sebab itu, sungguh luar biasa. Ada pintu yang menyampaikan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat kepada Nabi. Salawat ini sebagai penghubung antara diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan salawat itu bisa mengganti posisi guru dan mursyid dan syekh. Kalau memang keadaan kita tidak memiliki guru, kita di satu zaman tidak mendapati guru yang bisa membimbing kita, maka para ulama mengatakan banyak baca salawat. Salawat itu akan membimbing engkau ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan semua amalan khasiatnya, fadilahnya itu bisa sempurna jika ada ijazah. Ijazah dari guru yang bersanad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah berikan ijazah kepada kita seluruh orang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dengan itu ijazah yang Allah berikan kepada kita. Disebutkan dalam kitab Al-Qirtas, ada satu sultan namanya Mahmud Al-Ghazanawi, ya, Mahmud Al-Ghazanawi. Beliau punya amalan setiap hari membaca salawat kepada Nabi sedikit saja, 300.000, ya, setiap hari. Seorang raja, sultan, karena bacaan rutin beliau salawat kepada Nabi sebanyak 300.000 kali, itu biasanya beliau baca ba'da fajar. Selesai sudah dekat duhur, kadang-kadang sudah masuk waktu duhur. Sedangkan beliau sebagai raja yang harus mengurus rakyat,
Tadi rakyatnya ini kalau punya problem dan masalah, kalau datang ke beliau tunggu sampai duhur. Karena beliau rutin istiqomah mengamalkan salawat tersebut. Sampai akhirnya beliau bermimpi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, kata Nabi. Siapa yang mimpi melihat aku, dia benar-benar berjumpa dan melihat aku, kata Nabi Muhammad SAW. Bermimpi bertemu dengan raja tersebut. Nabi mengatakan, wahai Sultan Mahmud, kamu kerjakan apa setiap ba'da fajar sehingga tidak mengurus rakyatmu? Saya sampaikan berdasarkan riwayat hikayah. Ia mengatakan, wahai Rasul, saya rutin baca salawat dan itu tidak pernah saya tinggalkan. Karena jumlahnya banyak, 300.000, ya dia selesainya sudah duhur, makanya saya tidak sempat mengurus rakyat saya. Kata Nabi, Nabi mau tarbiyah, memberikan ilmu juga. Ya, kamu punya kewajiban harus mengurus rakyat. Kau beramal baik, tapi rakyat juga harus diperhatikan. Begini, saya kasih jalan pintas deh, kata Nabi Muhammad SAW. Saya ajarkan dan saya ijazahkan kamu salawat, sigot salawat, yang kamu baca satu kali, hitungannya seperti 100.000 kali salawat. Kalau kamu baca 2 kali, berarti hitungannya 200.000 kali salawat. Kalau baca 3 kali, berarti hitungannya 300.000 kali salawat. Cukup 3 kali kamu baca, maka itu sudah terhitung 300.000 kali salawat. Ini terkenal dengan salawat sultan, ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi qatril amtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi warakil ashjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ramlil kifar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadil hububi wa thimar, ila akhir sighah. Ya, ada yang riwayat yang panjang juga gitu. Itu kalau tahu maknanya dan artinya luar biasa. Luar biasa. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sejumlah rahmat Allah. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sejumlah karunia Allah. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sejumlah huruf-huruf firman Allah. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan curahan air hujan. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejumlah daunan dari pepohonan yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sejumlah butiran pasir yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sejumlah biji-bijian dan buah-buahan yang ada di muka bumi ini. Itu berapa banyak? Nah, ini ijazah dari para masyayikh, termasuk juga dulu pernah diijazahkan oleh Habib Umar bin Hud Al-Attas, bahkan diberikan selembaran. Itu diamalkan, mudah-mudahan kita bisa terkoneksi dengan Nabi Muhammad SAW, bisa terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya ingin sampaikan, orang yang salawat tidak akan pernah rugi. Satu-satunya amalan yang pasti diterima. Sebab bukan kita yang mengamalkan, tapi Allah yang mengamalkan. Salawat itu perwakilannya kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu sighahnya. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Berarti yang mengamalkan salawat siapa? Allah. Jadi bukan ya Allah saya bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi kita serahkan, ya Allah, Engkau berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Makanya ada lafaz Allahumma. Kalau yang mengamalkan Allah, bagaimana tidak diterima? Tuh. Sayyidi Ahmad Al-Badawi, satu sufi besar, Sayyid Ahmad Al-Badawi, pernah ditanya, mata sallallahu ala nabi, kapan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad? Ditanya pertanyaan tersebut.
Maka beliau jawab, Allah mulai bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kenapa? Sebab salawatnya Allah masuk ke dalam kalamnya Allah. Kan Allah berkalam. Ketika Allah berkalam, maka sifat godim itulah mengikuti firman Allah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an kaulin wa fi'lin wa niyatin. Kalam Allah godim. Godim itu artinya awal tapi tidak ada awalnya. La awwalalahu, tidak ada awal, bukan ada awal. Awalnya tidak ada dan akhirnya tidak ada. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ikut sifat godimnya Allah untuk memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat manusia ada awal karena makhluk. Ada awalnya karena makhluk. Nah, yang luar biasa kata Syekh Ali Jum'ah, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, dia akan mendapatkan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mazhab Imam Ghazali menyatakan banyak menyebut nama seseorang berarti indikator dia mencintai orang tersebut, dan orang yang dicintai akan dibalas cintanya. Itu dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Syekh Ali Jum'ah mengatakan kalau Nabi sudah cinta atau kalian mencintai Nabi, tagfirudz dzunub wa tasturul uyub, semua dosa kalian terhapus dan aib kalian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan kita salawat satu kali tidak tanggung, Allah balasnya 10 kali. Sama seperti maharnya Nabi Adam ketika menikah, mas kawinnya Nabi Adam, wa fir riwayah disebutkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Makanya dalam hadis man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa yang bersalawat padaku 1 kali, niscaya Allah akan membalas salawat tersebut sebanyak 10 kali. Dan ini yang dapat 10 salawat Allah, yang baca salawat tidak khusyuk, sekedar baca saja. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani pernah mengalami pengalaman spiritual, bertemu dengan Rasul dalam mimpi. Kemudian ditanya Nabi, wahai Rasulullah, hadis yang engkau katakan siapa yang bersalawat kepada engkau 1 kali Allah balas 10 kali, apakah ini khusus orang yang bersalawat dalam keadaan khusyuk, bihuduril ghalab? Kata Nabi, dah. Itu dia baca saja, sekalipun tidak khusyuk sudah dapat 10 salawatnya Allah. Kemudian ditanya kembali oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kalau orang yang bersalawat kepada Nabi kemudian khusyuk, wahai Rasulullah, berapa banyak balasan yang Allah berikan kepadanya? Kata Nabi, kalau dia salawat kepadaku dalam keadaan khusyuk, gak bisa dijumlahkan berapa banyak. Gitu. Padahal 1 kali salawat dari Allah sudah cukup. Tuh. Lau sallallahu alal abid fi umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Fa kaifa bi asyri salawatin kullu salatin yusalliha al muslimu 'alan nabi. Al-Habib Al-Haddad menyebut dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah bahwa sesungguhnya seandainya seorang hamba diberikan salawat oleh Allah 1 kali saja seumur hidupnya, itu sudah cukup bagi dia mendapatkan kemuliaan. Nah, lantas bagaimana Allah balasnya bukan 1 kali tapi 10 kali bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Mudah-mudahan kita menjadi pencinta salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kita rizki paling minimal sebelum wafat kita bisa berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Walafum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.